Halo Sobat Story, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan serta dilimpahkan rezeki. Amin. Abu Nawas berdoa meminta 100 keping uang perak kepada Allah, ternyata justru harus menghadap hakim karena itu. Sebelum menjadi staf Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan, bisa dikatakan kehidupan Abu Nawas bersama sang istri termasuk keluarga prasejahtera. Dalam kesehariannya, Abu Nawas dan sang istri hanya bisa makan seadanya karena termasuk keluarga yang miskin. Sesekali memang Abu Nawas dan istrinya bisa makan enak, namun itu ketika ia mendapatkan bantuan langsung dari kerajaan. Karena sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan, maka Abu Nawas tidak pernah menyesali hal tersebut. Namun, berbeda halnya dengan sang istri, suatu ketika ia mulai bosan dengan kehidupannya yang serba kekurangan. Sehingga, pada suatu ketika terjadi sebuah percakapan, di mana Abu Nawas disuruh istrinya meminta upah kepada Allah. Apakah kita akan terus begini? Miskin, kata istri Abu Nawas. Tapi aku mengabdi kepada Allah saja, jawab Abu Nawas kepada istrinya. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, kata istri Abu Nawas dengan santai. Entah apa yang ada di dalam pikiran Abu Nawas, seketika itu juga ia langsung menuju ke pekarangannya. Kemudian, Abu Nawas pun bersujud dan berteriak-teriak seperti berikut ini dengan sangat keras. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, kata Abu Nawas berulang-ulang. Teriakan tersebut akhirnya didengar oleh tetangganya, kemudian terbesit keinginan untuk mengerjai Abu Nawas. Selanjutnya, tetangga tersebut melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Begitu uang itu mengenai kepala Abu Nawas, seketika itu juga 100 keping perak tersebut dibawa masuk ke dalam rumahnya. Saat membawa masuk uang 100 keping perak itu, Abu Nawas juga meneriakan hal ini. Hei, aku ternyata memang wali Allah, ini upahku dari Allah, teriak Abu Nawas kegirangan. Sang istri yang diberikan uang tersebut juga tidak kalah senangnya dari Abu Nawas. Namun, beberapa saat kemudian datang tetangga menyerbu rumah Abu Nawas. Tetangganya tersebut meminta uang yang baru ia lemparkan ke arah Abu Nawas tadi agar segera dikembalikan. Namun, pria cerdik tersebut tidak mau mengembalikan uang itu dan berkelit seperti ini. Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah, kata Abu Nawas kepada tetangganya. Mendengar perkataan Abu Nawas yang demikian, tetangganya menjadi sangat marah dan mengajaknya pergi menghadap hakim. Mendapatkan perlawanan dari tetangganya, Abu Nawas kembali berkelit seperti ini. Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin, kata Abu Nawas. Maksudmu, tanya sang tetangga yang tidak mengerti dengan ucapan Abu Nawas. Pinjamkan aku jubah dan kuda, kata Abu Nawas menjawab tetangganya. Demi uangnya segera kembali, maka tetangga tersebut rela meminjamkan jubah dan kuda kepada Abu Nawas. Kemudian, sampailah Abu Nawas dan tetangganya tersebut di pengadilan dan berjumpa dengan hakim. Sesampainya di pengadilan, tetangganya itu langsung mengadukan kasus Abu Nawas dengan sangat rinci. Walau demikian, Abu Nawas tetap terlihat sangat tenang dan bisa menjawab pertanyaan hakim dengan mudah. Saat ditanya apa pembelaan dirinya atas tuduhan tetangganya itu, Abu Nawas kemudian berkata seperti ini. Tetangga saya ini gila, kata Abu Nawas kepada hakim. Apa buktinya? Tanya hakim. Tuan hakim bisa memeriksanya langsung, ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan misalnya tentang jubah saya dan kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya. Apalagi pula uang saya, kata Abu Nawas menjelaskan kepada hakim. Dengan kaget, sang tetangga kemudian berteriak jika semua itu memang miliknya. Kemudian, bagi sang hakim bukti-bukti sudah cukup, perkara selesai dan dimenangkan oleh Abu Nawas. Demikian kisah Abu Nawas yang dilempar uang 100 keping perak oleh Allah, di mana uang tersebut ternyata milik tetangganya. Diminta raja mengambil mahkota di surga, Abu Nawas minta pintu surga. Tak seperti biasanya hari itu tiba-tiba Baginda Raja ingin menyamar menjadi rakyat biasa, Baginda Raja ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian sederhana layaknya rakyat biasa. Ketika sampai di perkampungan Baginda Raja melihat beberapa orang sedang berkumpul, setelah mendekat ternyata seorang ulama tengah menyampaikan tausiah tentang alam barzah. Saya melihat orang kafir dan suatu waktu mengintip kuburnya, tapi saya tidak mendengar teriakan atau melihat penyiksaan yang katanya dialaminya.
Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, untuk mengetahui yang seperti itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, dikejar binatang buas dan lainnya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran. Ia merasakan seperti itu seperti ketika tidak tidur, sedangkan engkau ada di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal yang dialaminya adalah digigit ular, dikejar-kejar ular. Maka dari itu jika perkara mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ulama. Mendengar penjelasan sang ulama, Baginda Raja sangat terkesan hingga mendengarkan tausiah sampai akhir. Selanjutnya tausiah ulama tentang alam akhirat. Sang ulama mengatakan bahwa di surga terdapat hal-hal yang disukai oleh nafsu termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang indah luar biasa. Tak ada yang lebih indah dari barang di surga karena terbuat dari cahaya, saking indahnya bahkan satu mahkota lebih bagus dari dunia dan seisinya. Setelah tausiah itu selesai, Baginda pulang ke istana dan terngiang-ngiang tentang indahnya mahkota dari surga. Baginda Raja akhirnya menemukan ide untuk menguji Abu Nawas, dan memerintahkan segera ke istana. Hai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup? Tanya Baginda Raja. Sanggup Baginda Raja. Kata Abu Nawas. Tapi Baginda Raja juga harus menyanggupi syarat yang saya ajukan. Imbuh Abu Nawas. Sebutkan syarat itu Abu Nawas. Kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda Raja menyiapkan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Kata Abu Nawas. Pintu apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja belum mengerti. Pintu alam akhirat Baginda. Ucap Abu Nawas singkat. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Kiamat, Baginda Raja. Masing-masing alam itu mempunyai pintu Baginda, pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Dan pintu alam barzah adalah kematian, sedangkan pintu alam akhirat adalah kiamat. Abu Nawas menjelaskan. Surga itu berada di alam akhirat, maka Baginda harus mendatangkan pintu akhirat, yaitu kiamat terlebih dahulu. Jawab Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terdiam, dan akhirnya Abu Nawas mohon diri karena tahu jawaban apa yang akan dikatakan Baginda Raja. Diminta Raja mengambil mahkota di surga, Abu Nawas minta pintu surga. Tak seperti biasanya hari itu tiba-tiba Baginda Raja ingin menyamar menjadi rakyat biasa, Baginda Raja ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian sederhana layaknya rakyat biasa. Ketika sampai di perkampungan Baginda Raja melihat beberapa orang sedang berkumpul. Setelah mendekat ternyata seorang ulama tengah menyampaikan tausiah tentang alam barzah. Saya melihat orang kafir dan suatu waktu mengintip kuburnya, tapi saya tidak mendengar teriakan atau melihat penyiksaan yang katanya dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, untuk mengetahui yang seperti itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, dikejar binatang buas dan lainnya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran. Ia merasakan seperti itu seperti ketika tidak tidur, sedangkan engkau ada di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal yang dialaminya adalah digigit ular, dikejar-kejar ular. Maka dari itu jika perkara mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ulama. Mendengar penjelasan sang ulama, Baginda Raja sangat terkesan hingga mendengarkan tausiah sampai akhir. Selanjutnya tausiah ulama tentang alam akhirat. Sang ulama mengatakan bahwa di surga terdapat hal-hal yang disukai oleh nafsu termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang indah luar biasa.
Tak ada yang lebih indah dari barang di surga karena terbuat dari cahaya, saking indahnya bahkan satu mahkota lebih bagus dari dunia dan seisinya. Setelah tausiah itu selesai, Baginda pulang ke istana dan terngiang-ngiang tentang indahnya mahkota dari surga. Baginda Raja akhirnya menemukan ide untuk menguji Abu Nawas dan memerintahkan segera ke istana. Hai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup? Tanya Baginda Raja. Sanggup Baginda Raja. Kata Abu Nawas. Tapi Baginda Raja juga harus menyanggupi syarat yang saya ajukan. Imbuh Abu Nawas. Sebutkan syarat itu Abu Nawas. Kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda Raja menyiapkan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Kata Abu Nawas. Pintu apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja belum mengerti. Pintu alam akhirat Baginda. Ucap Abu Nawas singkat. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Kiamat, Baginda Raja. Masing-masing alam itu mempunyai pintu Baginda, pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Dan pintu alam barzah adalah kematian, sedangkan pintu alam akhirat adalah kiamat. Abu Nawas menjelaskan. Surga itu berada di alam akhirat, maka Baginda harus mendatangkan pintu akhirat, yaitu kiamat terlebih dahulu. Jawab Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terdiam, dan akhirnya Abu Nawas mohon diri karena tahu jawaban apa yang akan dikatakan Baginda Raja. Hingga seluruh menteri menyatakan hal yang sama, giliran Baginda Raja yang penasaran dengan hal tersebut. Langsung saja Baginda Raja mengambil kopiah tersebut dan betapa kagetnya ia, Baginda Raja tak mendapat apapun layaknya yang diucapkan para menterinya. Hal itu ia sampaikan kepada Abu Nawas bahwa ia tak melihat apapun selain kopiah yang lusuh dan hangat. Abu Nawas pun menjawab, wahai Baginda Raja, sesungguhnya para menterimulah yang menipu, penjilat dan berdusta. Mereka zalim dan serakah dengan kas negara, korupsi sehingga menyulitkan. Bahkan dalam kondisi melarat seperti sekarang ini. Kata Abu Nawas. Sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam kopiah lusuhku ini. Lanjut Abu Nawas. Mendengar kata Abu Nawas maka Baginda pun murka dan segera memecat seluruh menterinya yang berkhianat tersebut. Baginda juga tak lupa dengan permintaan Abu Nawas atas pekerjaannya, yakni 10 kali cambukan untuk pengawal istana yang suka menerima suap.